Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat, karunia, hidayah, inayahnya kepada kita untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dengan menjalankan segenap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau kita tidak hanya sebagai orang yang beriman, tetapi sebagai umat manusia semuanya, seluruhnya mendapat petunjuk, mendapat hidayah, mendapat pencerahan untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik, tidak hanya untuk menggapai kehidupan kebahagiaan di dunia, tetapi juga kehidupan dan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin pertama setelah kita stop atau jeda beberapa waktu sejak ada wabah ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah atau tauhid, kembali kepada materi pelajaran kita, yaitu masailul jahiliyah, permasalahan problema atau bahkan ciri-ciri dan sifat dari orang-orang atau masyarakat jahiliyah yang kemungkinan atau bisa jadi masih terjadi, masih dihinggapi atau menghinggapi manusia di zaman yang modern ini. Sifat-sifatnya masih sifat jahiliyah. Kita mempelajarinya untuk menghindarinya, kita mempelajarinya untuk menjauhinya atau untuk mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi kejahiliahan itu di dalam zaman yang modern sekarang. Kita akan mengulang dari Al-Mas'alah As-Sittun, dari bab ke-60, masalah yang ke-60. Temanya atau judulnya juga singkat, Iftira'ul kadzib 'ala Allah. Jadi di antara ciri-ciri, sifat, karakteristik masyarakat jahiliyah itu iftira'ul kadzib 'ala Allah. Iftira' itu ikhtilaq atau iktifak, membuat-buat, mengada-adakan, mengarang, merekayasa. Al-kadzib, sebuah kedustaan, kejelekan, keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, Allah. Kemudian dinisbatkan, diatasnamakan, ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara-cara orang jahiliyah, ciri, sifat, karakteristik orang-orang jahiliyah. Judulnya simple dan di sini tidak ada dijelaskan dalil-dalilnya, tetapi dalam syarahnya dijelaskan iftira'ul kadzib 'ala Allah, bahwasanya ciri masyarakat jahiliyah, mereka membuat-buat, mengada-adakan, mengarang-ngarang, membikin-bikin sebuah kedustaan. Nah, kedustaan ini bisa beraneka ragam.
Kalau dalam masalah agama ada nanti dalam bidang akidah, ada dalam bidang ibadah, ada dalam bidang muamalah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai masalah atau persoalan atau keyakinan yang dasarnya adalah kedustaan tetapi dinisbatkan, disandarkan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah klaim. Nah, yang namanya iftira, mengada-adakan, membuat-buat. Nah, bisa menjadi sebuah klaim, pengakuan, menganggap, menyangka, menduga. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnillah. Wa qalatin nasarul masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi mengklaim, menganggap, meyakini Uzair, ada yang mengatakan ini Nabi Uzair, nabi dari bangsa Yahudi. Dia katakan atau mereka katakan itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masihu Isa ibnu Maryam ibnullah, anak Allah. Ini klaim dinisbatkan kepada Allah, padahal itu adalah dusta. Ini masuk dalam keyakinan. Kedustaan yang dibuat-buat, yang dikarang-karang, yang gak ada dasarnya, tetapi mereka berani menisbatkannya, menyandarkannya menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu dosa yang sangat besar, apalagi dalam masalah akidah. Nah, kemudian ini banyak lagi contoh-contohnya. Yang tadi masalah akidah. Dalam masalah akidah banyak. Ada yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sekali lagi ini dari orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Wa qalu, mereka mengatakan la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga. Ini sekali lagi klaim mereka, anggapan mereka, persangkaan mereka, kedustaan mereka. Qalu wa qalu la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga illa, kecuali man kana hudan, yaitu orang Yahudi, au nasor, atau Nasrani. Jadi yang boleh masuk surga, yang bisa masuk surga, yang akan masuk surga menurut mereka, menurut Yahudi, man kana hudan, yaitu orang Yahudi saja yang masuk surga. Orang Nasrani mengatakan orang Nasrani saja yang masuk surga. Maka di sini kelanjutannya, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Angan-angan itu ya imajinasi yang mereka buat-buat sendiri, karangan mereka sendiri, dan itu dinisbatkan, disandarkan, diklaimkan. Ini karena apa? Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan qul hatu burhanakum, katakan kepada mereka, datangkan ke sini, datangkan bukti-buktinya. Mana ada Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin hanya Yahudi dan Nasrani saja yang bakal masuk surga. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar betul
benar-benar jujur, benar-benar yakin dengan perkataan kalian. Banyak sekali orang-orang Yahudi bahkan berani mengatakan, kalaupun kami nanti masuk neraka, kalaupun mereka kan mengklaim nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi itu kan menganggap bahwa kami itu anak-anak Tuhan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal kami itu masuk neraka. Bahkan kalaupun masuk neraka, qalu dalam surah Ali Imran ayat 23 24 ini, qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kalaupun kami nanti masuk neraka, kami hanya beberapa hari saja, hanya beberapa saat saja, nggak bakal kekal kami itu di neraka. Ini anggapannya. Lagi-lagi itu adalah amani, angan-angan. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dan mereka ditipu. Siapa yang menipu? Siapa yang memberi angan-angan palsu? Siapa yang memberikan mereka hayalan-hayalan seperti itu? Ya setan. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dan mereka ditipu oleh angan-angan mereka itu dengan di dalam agama mereka. Apa-apa yang mereka karang sendiri, apa yang mereka rekayasa sendiri, apa yang mereka buat-buat sendiri. Kemudian, itu yang tadi, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini anak-anak Allah wa ahibba'u, dan yang dicintai, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di dalam masalah akidah. Dalam masalah muamalah. Jadi di antara keyakinan, anggapan, keyakinan dan anggapan, persangkaan orang-orang Yahudi, mereka itu mengatakan atau menganggap kalau mereka berbuat zalim kepada orang lain di luar Yahudi, ummiyin kalau dalam istilah mereka, orang yang di luar Yahudi, mereka itu menipu, menzalimi, menganiaya, berbuat curang, itu nggak dianggap sebut berbuat dosa. Tidak akan dibalas perbuatan jahat mereka, karena mereka diperbolehkan menganiaya, merugikan, menipu, mendolimi orang di luar Yahudi, dan itu tidak dosa. Anggapan ada di dalam Al-Quran. Di surah Ali Imran ayat 75. Wa min ahlil kitab dan di antara ahli kitab, man in ta'manhu biqintori yu'addihi ilaika. Ada beberapa di antara mereka, kalau kalian beri amanah biqintorin, harta yang banyak, yu'addihi ilaika, mereka mengembalikannya kepadamu. Nah, ini berarti ahli kitab yang benar. Wa minhum, dan ada di antara mereka, man in ta'manhu bidinarin, ada segolongan atau sebagian dari mereka, kalau kalian beri amanah 1 dinar saja, la yu'addihi ilaika, nggak bakal dikembalikan kepadamu. Yang mereka menganggap titipan ini bisa saya ambil, saya boleh menipu, saya boleh menzalimi, saya boleh berbuat curang, illa ma dumta alaihi qaimah, kecuali kamu menagihnya, mengejarnya, memintanya dengan terus-menerus. Kalau nggak dikejar begitu, mereka nggak bakal mengembalikan. Kenapa seperti itu? Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil.
Karena mereka mengatakan kami itu nggak berdosa kalau berbuat curang, berbuat zalim, berbuat tipu, menipu kepada orang ummiyin, orang selain Yahudi. Wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan itu, kebohongan itu mengatasnamakan Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadzib. Mereka mengatakan kedustaan atas nama Allah. Wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu itu bohong. Ini begitu beraninya, begitu lancangnya, begitu jahatnya orang-orang Yahudi itu. Ada yang seperti itu, berani berbohong mengatasnamakan Tuhan. Kalau yang kita kenal, itu kan ada, kalau di dalam agama lain itu kan ada namanya teori atau penghapusan dosa. Kalau ada orang berdosa, lalu ibaratnya pengen dihapus dosanya, bisa ditebus kepada pembesar gerejanya, kepada pendeta atau pastornya, dengan membayar beberapa uang atau harta, dosanya bisa ditebus, bisa membeli surga, dengan uang mereka. Itu tadi masalah akidah dan muamalah. Ada lagi dalam masalah muamalah. Jadi orang Yahudi itu dulunya semua halal, kemudian ada yang mereka haramkan dan kemudian diharamkan, tetapi mereka menerjang itu. Dan ketika itu mereka terjang, mereka mengatakan, oh ini sudah dihalalkan. Yang tadinya haram, yang tadinya halal, oh ini sudah diharamkan. Mereka membuat-buat hukum sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Lagi-lagi itu adalah perkataan atau kebohongan, ucapan yang mereka buat-buat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang ini tidak hanya di ahli kitab, orang-orang Quraisy misalnya, kalau dalam masalah ibadah, sholat mereka, tawaf mereka, di dalam atau di sekitar Ka'bah itu kan dengan telanjang dan hanya tepuk tangan dan siul-siul. Lalu dikatakan kepada mereka itu adalah fahisyah, perbuatan keji yang tidak pantas. Tapi apa klaim mereka? Jawaban mereka ini dalam surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, kekejian, yaitu contohnya tawaf di sekeliling Ka'bah, ibadah dengan cara telanjang, dan tawafnya, ibadahnya hanya tepuk tangan dan siul, itu fahisyah. Wa idza fa'alu fahisyah, ketika mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji yang tidak pantas itu, mereka mengatakan alasan ketika diingatkan, jangan seperti itu. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati nenek moyang kami, kakek kami, nenek kami, bapak kami, ibu-ibu kami melakukan seperti itu. Wajadna 'alaiha aba'ana. Wong kakek kami seperti itu, ya kami melestarikan kearifan lokal. Dan mereka tambahi wallahu amarona biha, dan Allah memerintahkan kami untuk seperti itu. Ini kan klaim sepihak, nggak ada dalilnya, nggak ada, ini karangan yang dibuat-buat. Maka dijawab, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan perbuatan keji. Nggak ada ibadah kok perbuatan keji, membuka aurat,
khalwat bercampur baur tanpa ada pembatas dengan membuka aurat, ibadahnya cuma tepuk tangan siul-siul. Nah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lam. Apakah kamu mengatakan sesuatu atas nama Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui? Membuat-buat. Begitu juga di masa jahiliyah, jadi ada tradisi mereka untuk mengorbankan binatang ternak kepada berhala-berhala mereka. Binatang ternak yang mau dipersembahkan atau dikorbankan atau dikhususkan untuk berhala-berhala ini ditandai. Di antaranya telinga-telinganya sudah dipotong. Sudah dipotong telinga. Ini tanda, ini adalah nanti mau dipersembahkan kepada berhala-berhala. Begitu juga orang-orang itu dari orang-orang jahiliyah, orang-orang ahli kitab, itu menamakan binatang ternaknya, ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aktsaruhum la yaqilun. Ini surah Al-Maidah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bahirah, saibah, wasilah, ham, ini nama-nama jenis binatang yang akan dikhususkan. Jadi ada yang hanya orang laki-laki yang boleh memakan, ada yang tidak boleh ditunggangi, ada yang harus disembelih untuk berhala, ada yang kalau menyembelih tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua rekayasa, diada-adakan, dibuat-buat tanpa ada dasar yang jelas, yang pasti dari Allah. Tetapi mereka walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Orang-orang kafir itu membuat-buat, mengada-adakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum la yaqilun. Sebagian besar mereka tidak berakal, tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan logikanya. Sebetulnya kalau kita melihat kondisi orang-orang yang masih menyembah berhala, menyembah benda-benda mati, menyembah binatang, itu kan kita kasihan. Jadi kan kita kadang-kadang melihat ritual ibadahnya, ada yang semuanya duduk, bukan duduk, malah tidur tengkurap di jalan raya supaya nanti tubuhnya itu diinjak-injak oleh sapi. Nah, itu kan gimana itu? Ini apa yang menjadi dasar mereka? Nah, tentu itu adalah angan-angan mereka, ritual yang mereka ada-adakan sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak merendahkan manusia dari benda-benda atau makhluk yang lain. Maka apa sampai seperti itu? Nah, ini diantara kebohongan-kebohongan. Kalau di zaman sekarang ya mungkin ini terwakili oleh orang-orang yang terpengaruh atau percaya kepada perdukunan. Jadi ada yang kalau mau lewat sini harus nyembelih korban, entah itu ayam, ada yang menyembelihnya babi, ada yang menyembelihnya hewan yang lain. Kemudian darahnya disiramkan di tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tempat yang dikeramatkan atau disucikan. Nah, ini kan nggak ada dalam Islam seperti itu. Islam memuliakan. Kalau ada binatang itu yang dijadikan ritual kurban, nah, misalnya
bagi agama Islam itu untuk kemaslahatan manusia dan itu untuk keseimbangan alam, bukan untuk menyembah, mengagungkan tempat atau benda atau makhluk tertentu. Nah, ada yang keyakinan, ini kan ada agama-agama yang meyakini ya sesuatu yang halal dianggap haram, sesuatu yang haram dianggap halal. Kan ada agama yang dalam keyakinannya tidak boleh makan daging, vegetarian. Kalau orang dalam masalah kesehatan mungkin, dalam masalah tertentu saya sedang sakit ini, saya nggak boleh makan ini. Itu tentatif atau sesuai dengan kasusnya masing-masing. Tapi kalau ada orang menganggap, saya nggak boleh makan ini selamanya karena ini tidak dibolehkan oleh syariat Islam, nggak ada, kecuali dia punya dasar dalam syariat Islam. Jadi yang halal dianggap haram, yang haram dihalalkan, dibolehkan menurut mereka. Nah, ini adalah bagaimana rekayasa mereka, bagaimana kreasi mereka mengada-adakan hal-hal yang tidak ada dasarnya dari agama. Itu melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sama halnya dengan orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, membuat hadis palsu atau sudah tahu bahwa hadis itu palsu kemudian membuatnya sebagai dalil, membuatnya sebagai pembenaran dalam agama. Apalagi kalau dalam masalah keyakinan akidah berdasarkan hadis yang palsu. Padahal Rasulullah SAW sudah mengancam. Beliau SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta, sengaja berdusta atas namaku, mengatasnamakan Nabi Muhammad, muta'ammidan, sengaja, falyatabawa, maka dia hendaknya menyiapkan, ibaratnya dia sudah booking tempat maq'adahu minan nar, tempat duduknya, dia booking tempat duduk di neraka. Itu orang yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi. Jadi dalam masalah orang-orang jahiliyah itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dalam masalah akidah, seperti orang yang mengakui atau menganggap Uzair ibnullah, Isa ibnullah, ada yang menganggap dalam masalah ibadah telanjang, bernyanyi-nyanyi itu adalah sebagai ibadahnya dan dianggap sebagai perintah Allah. Kemudian dalam masalah muamalah, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, mengatasnamakan itu nama Allah, tapi dia tidak ada dasarnya, padahal adalah kebohongan yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini masalah ke-60. Kita menginjak ke 61. Al-hadiyatu wassittun. 61. Simple, judulnya pendek-pendek. Bahkan 62 sampai 67 itu nanti digabung juga, karena dalilnya satu rangkaian ayat. Ini kita akan menginjak al-hadiyatu wassittun, 61. At-takdzib bil haqq. Takdzib, mendustakan. Bil haqq, kebenaran. Mereka tidak mempercayai kebenaran yang datang kepada mereka. Apa itu al-haq? Nanti disebutkan di sini, dirinci. At-takdzib bil haq. Ibaratnya mereka menolak kebenaran. Simpelnya seperti itu. Tapi kebenaran apa saja yang ditolak, yang mereka tolak?
Dalilnya adalah bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ini surat Qaf ayat 5. Bahkan mereka adalah mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka. Enggak mau percaya. Padahal al-haq lawannya batil. Kebenaran lawannya kebatilan. Kebohongan lawannya kejujuran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa setelah kebenaran itu kecuali hanya kesesatan. Surat Yunus ayat 32. Jadi kalau mereka menolak kebenaran, berarti yang mereka ikuti, yang mereka ambil itu kebatilan, kesesatan. Nah, apa yang dimaksud dengan al-haq? Pertama, tentu ini nanti dirangkum dalam sebuah hadis. Yang pertama, bahwa yang al-haq itu dalam Al-Quran itu diterjemahkan atau dimaksudkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nur ayat 25. Wa annallaha huwal haqqul mubin. Wa annallaha huwal haqqul mubin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebenaran yang nyata. Mereka mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat kepercayaan kepada Allah bermacam-macam atau berbeda-beda. Ada yang mendustakan Allah sama sekali, atau bahkan sama sekali tidak percaya dengan adanya Tuhan, ateis, komunis misalnya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, atau materialis, orang yang menganggap kehidupan itu ya materi, selain materi nggak ada urusan. Tuhan itu ada kalau bisa dibuktikan secara materi. Bisa mereka lihat, bisa mereka sentuh, bisa mereka rasakan, bisa mereka dengar. Kalau tidak berupa materi, ya tidak bisa dianggap ada. Namanya paham materialisme. Maka mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Atau mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, tetapi percaya juga Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Mereka percaya yang menurunkan hujan dari langit, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan manusia, yang mematikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam prakteknya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-haq. Kebenaran hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang materialisme itu kayak apa? Ya, di dalam surat Al-Jasiyah ayat 24 disebutkan, ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita hidup di dunia itu, ya kita hidup, ma hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan itu yaitu kehidupan di dunia ini saja. Namutu wa nahya. Kita hidup dan mati yaitu di dunia. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali hanya masa. Ketika habis waktunya kita akan mati. Habis mati nggak ada urusan lagi. Nggak ada hisab, nggak ada kiamat, nggak ada pembalasan, nggak ada surga, nggak ada neraka. Nah, ini orang yang tidak menganggap keberadaan Tuhan. Apakah ada zaman sekarang? Banyak. Mengatakan dengan bahasa yang bagus. Ini sering saya ulang-ulang. Kita itu ditakut-takuti oleh para penceramah yang menakut-nakuti, mengabarkan cerita-cerita tentang masa depan yang mereka sendiri belum pernah mengalaminya. Itu kan tentang hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, surga, neraka. Mereka mengatakan itu adalah cerita-cerita masa depan yang orangnya yang cerita belum pernah mengalami. Bahasanya bagus, tapi maksudnya apa?
tidak percaya dengan adanya akhirat, tidak percaya dengan adanya surga neraka, tidak percaya adanya hari pembalasan. Nah, mereka ketika nggak percaya hari pembalasan berarti tidak percaya kepada adanya Tuhan. Dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dan itu adalah karena mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu al-haq, maha benar. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang absolut, yang tidak terbantahkan. Wa anna ma yad'una min dunih, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah huwal batil, itu yang batil, yang sesat, yang salah. Dalam ayat yang lain, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, bal donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bahkan mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak tahu apa perbuatan manusia, enggak tahu hitungan amalnya, enggak tahu apa kondisi dan bagaimana manusia itu tersebut. Kemudian wa wa'duka al-haq. Yang al-haq selanjutnya adalah janji Allah itu pasti benar. Janji Allah tentang apa? Surga dan neraka. Nanti selanjutnya wa annal jannata haq wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Janji Allah pasti terjadi. Nah, kenapa mereka tidak percaya kepada Allah, kepada janji Allah tadi? Amani, angan-angan. Siapa yang membuat mereka berangan-angan? Ditipu angan-angan mereka oleh syaitan, laknatullah. Wa wa'duka al-haq, wa wa'duka al-haq. Dan janjimu ya Allah adalah pasti benar, bahwa yang beriman, beramal soleh, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Yang kafir, yang ingkar, yang zalim akan dibalas, diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah adalah pasti al-haq. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Mereka menganggap orang-orang itu, orang-orang kafir, janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya wa rasuluhu illa ghurura adalah ghurura, tipuan saja. Itu menurut orang-orang kafir. Padahal itu pasti janji Allah. Kemudian wal jannatu haqqun, dan surga itu pasti hak, benar. Tapi mereka tadi sifatnya mendustakan al-haq. At-takdzib bil haq. Tidak percaya adanya surga. Wan naru haqqun. Maka dalam surah At-Tur, hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Ketika di hari kiamat kelak diperlihatkan, nah inilah neraka yang dulu kamu di dunia mendustakannya. Padahal dua-duanya benar. Dua-duanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan surga, mendustakan neraka, mendustakan wan nabiyuna haq. Para nabi dan rasul itu hak, benar adanya, membawa risalah kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka mendustakannya, tidak mempercayainya, mengingkarinya. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau mereka, wahai Muhammad, mendustakanmu, maka sungguh para nabi-nabi dan rasul sebelum kamu sudah mereka dustakan. Wa Muhammadun haq. Nah, ini rincian. Wan nabiyuna haq, para nabi dan rasul itu hak, benar adanya.
wa Muhammadun haq. Dan Rasulullah itu benar dan membawa kebenaran. Tapi mereka tidak percaya. Was-sa'atu haqqun. Dan hari kiamat itu pasti terjadi. Saking pastinya, ada yang mengarang-arang, ada yang memprediksi, memastikan kedatangannya kapan. Padahal tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ditanya hari kiamat, nggak pernah ada jawaban yang pasti. Yang pasti apa? Ada tandanya, tapi nggak bisa dipastikan pasti di hari ini, jam ini, tanggal ini, tahun ini, nggak ada. Was-sa'atu haqqun. Wa qala alladziina kafaru la ta'tinas sa'ah. Orang-orang kafir mengatakan nggak bakal datang hari kiamat itu. Dunia ya seperti itu, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang hilang, ada yang kembali, semua berputar seperti itu saja. Materialisme tadi, yang ada ya ada. Kiamat nggak bakal terjadi. Waliqa'uka haqqun. Dan perjumpaan kita dengan Allah adalah kebenaran, hak, pasti ada. Pertanggungjawaban kita di akhirat pasti ada. Maka dikatakan kepada mereka yang mendustakan itu, wa qilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Surat Al-Jasiyah ayat 34. Pada hari itu dikatakan kepada mereka, hari ini kami lupakan kalian, tidak dianggap. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Sebagaimana kalian juga melupakan hari ini. Kalian tidak percaya akan adanya hari pertemuan ini, ya maka ketika hari ini ada, kami lupakan. Bagaimana rasanya orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat? Di mana pilihannya adalah antara surga dan neraka. Maka yang diurusi yang di surga, yang dilupakan ya sudah dilemparkan ke dalam neraka. Nah, wa qaulukal haq. Dan firman Allah adalah hak, kebenaran. Perkataan Allah, firman Allah adalah kebenaran. Maka mereka yang mendustakan, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Dan kaummu mendustakanmu padahal itu adalah kebenaran. Ayat-ayat Allah itu mengandung kebenaran. Ini dirangkum dalam doa ketika sholat tahajud. Nah, ini doa ini dianjurkan. Doanya Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Anta qayyimus samawati wa ard wa man fihinna. Engkaulah yang mengurusi, mendirikan langit dan bumi dan apa saja, siapa saja yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu. Dan bagimu segala puji. Anta nurus samawati, engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu, segala puji bagi engkau. Anta malikus samawati wal ard, engkau penguasa langit dan bumi. Walakal hamdu, bagimu segala puji. Antal haq, engkau maha benar dan engkau adalah kebenaran. Wa wa'dukal haq, janjimu pasti benar, pasti terjadi. Waliqa'uka haq, perjumpaan denganmu itu kebenaran, kepastian. Wal jannatu haqqun, dan surga itu pasti. Wan naru haqqun, neraka itu pasti adanya, benar adanya. Wan nabiyuna haq, para nabi dan rasul itu hak. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Was-sa'atu haqqun. Ini yang dimaksud dengan kebenaran. Nah, orang-orang yang mendustakan model-model seperti ini, kebenaran yang pasti, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mereka tetap ada dalam masyarakat kita sekarang, masyarakat modern, tapi sifat-sifatnya sifat-sifat orang jahiliyah.
tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya kepada Nabi dan Rasul, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke apa namanya ini, al-mas'alah as-saniyah wasitun, masalah ke-62. Dalam pembahasan yang lain 62 ini digandengkan dengan ayat masalah-masalah 63 sampai 66 atau 67. Tapi ini disendirikan. Ini agak panjang dan ada dalilnya walaupun sepintas, sepotong. Ke-62 al-mas'alah as-saniyah wa situn qauluhum idza ghulibu bil hujjah faza'u ila syaqwa lil muluk kama qalu atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Sifat mereka, kondisi mereka idza ghulibu bil hujjah, ketika kalah debat, kalah hujjah, kalah bukti, kalah apa namanya? Logika. Faza'u ila syaqwa lil muluk. Mereka beralih, tidak menggunakan akal, menggunakan okol. Apa itu? Kekuatan. Faza'u ila syaqwa, mengadu kepada penguasa. Membuat rekayasa supaya penguasa itu memusuhi orang yang membawa kebenaran, yang menang hujahnya kepada mereka. Nah, ayatnya kama qalu di surah Al-A'raf ayat 127. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Ini yang berkata adalah pembesar-pembesar Fir'aun. Nanti kita akan bacakan ayat-ayatnya secara apa namanya, ayat-ayat yang sebelumnya. Ini kan 127. Pembesar-pembesar Fir'aun itu berkata, atadaru Musa wa qaumahu, apakah kamu wahai Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ard, untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka sudah kalah debat, kalah hujjah, kalah bukti, kalah secara rasional dan irasional. Habis kalah tetap nggak mau terima. Tetap nggak mau terima. Artinya nggak mau tunduk kepada kebenaran. Lalu apa? Mereka beralih kepada penguasa, berlindung kepada penguasa, melapor atau apa namanya, mengadu kepada penguasa supaya yang berkuasa menindas atau menghabisi atau memusuhi orang-orang yang membawa kebenaran. Jadi ini awalnya adalah ketika Nabi Musa berdakwah kepada apa namanya, kaumnya Fir'aun. Lalu mereka berdebat, kemudian beradu argumen, kalah. Mereka mendatangkan tukang sihir. Jadi di surat Al-A'raf itu, kalau saya penggal dari apa namanya, ayat 111. Ini kan ayat 127. Ini 111 sampai 127. Padahal ayat-ayat sebelumnya dari 110 atau sebelumnya itu sudah menceritakan. 111, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini khashirin. Ya sudah, kita tantang siapa? Musa dan apa namanya, akhahu, apa namanya, Harun, saudaranya ini, di tengah kota, disaksikan orang ramai. Kita adu kekuatan di situ. Ya'tu kabikulli sahirin alim. Didatangkan seluruh ahli tukang sihir mereka, yang paling ahli. Dari seluruh penjuru didatangkan, kumpulkan di suatu tempat, diadu dengan Nabi Musa. Wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajron in kunna nahnul ghalibin.
Karena yang memanggil penguasa dipanggil semua, dikumpulkan. Wajah as-saharatu Fir'aun. Telah datang para para penyihir kepada Fir'aun. Lalu mereka ketika didatangkan, tanya bayarannya apa? Qalu inna lana la ajron. Apakah kami dapat bayaran? Dapat balasan? In kunna nahnul ghalibin. Kalau kami nanti menang melawan Musa. Qala na'am. Iya, ada bayarannya. Wa innakum, tidak hanya itu, tidak hanya bayaran. Wa innakum laminal muqarrabin. Kamu termasuk orang-orang yang didekatkan, menjadi orang dekatku. Jadi orang yang dekat penguasa. Qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Tawaran kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sekarang sudah berhadapan-hadapan. Kamu mau melemparkan dulu atau kami yang mau melempar dulu? Silakan. Ditantang oleh tukang sihir. Musa menjawab, qala alqu, silakan kalian lemparkan dulu. Falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Ketika mereka melempar tali temali dan tongkat-tongkat mereka, saharu ayunan nas, mereka berhasil menyihir pandangan manusia. Wastarhabuhum, membuat manusia yang hadir situ takut karena tersihir, tertipu oleh tipu daya tukang sihir. Waja'u bisihrin adzim, dengan sihir, mereka mendatangkan sihir yang sangat agung, sangat kuat, sangat besar. Wa auhayna ila Musa an alqi asok. Nah, kami wahyukan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu. Fa idahiyya talqafu ma yafikun. Ketika dilemparkan tongkatnya Nabi Musa, menjadi ular yang sangat besar, memakan semua yang mereka lemparkan. Ular-ular yang mereka lemparkan yang berasal dari tali temali dan tongkat-tongkat tukang sihir. Bahkan sudah habis, mereka sudah ketakutan karena ular ini sudah mendekati mereka. Takutnya mereka akan dimakan juga oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian fawaqo al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kemudian yang menang adalah kebenaran. Tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Wabatola, dan batil, hilang, kalah semua apa yang mereka lakukan, yang mereka usahakan untuk melawan Nabi Musa. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirun, maka mereka semua kalah, tertunduk, terhina. Tukang sihirnya tunduk, takut sudah kalau hampir mau dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Seluruh tukang sihir ini ditonton masyarakat seluruh kota. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Seluruh tukang sihir yang disewa oleh Fir'aun tertunduk dan sujud, tunduk kepada Nabi Musa, dan mereka beriman. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman terhadap Tuhan alam semesta, Tuhannya Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Kenapa? Mereka menyadari kekuatan yang bisa mengalahkan mereka pasti bukan sihir. Itu kekuatan dari Tuhan Rabbul Alamin. Jadi tukang sihirnya beriman. Kemudian ketika tukang sihirnya beriman, dilarang oleh Fir'aun. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Kamu kok sudah main beriman saja, tunduk saja kepada Nabi Musa, padahal kamu belum saya kasih izin. In hadzal makrum makartumuhu fil madaini litukhriju minha ahlaha. Kalau ini berarti kalian rekayasa, kerjasama. Ini adalah rekayasa kalian dengan Musa, makar kalian kepadaku dan Musa untuk mengeluarkan, karena kaumnya Nabi Musa ditindas di situ, diperbudak di situ, untuk mengeluarkan kaumnya Nabi Musa, orang Yahudi.
Fasaufa ta'lamun, kelak kamu akan tahu akibat balasan dariku. Maka diancam oleh Firaun, la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Aku akan potong tangan dan kaki kalian menyilang. Tsumma la usallibannakum, kemudian akan aku salib kalian ajmain semuanya. Qalu inna ila rabbina munqalibun, kami berserah diri kepada Tuhan kami. Nah, mereka pasrah saja. Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tidaklah yang menjadikan kami beriman kecuali setelah datang ayat-ayat dari Tuhan kami kepada kami. Rabbana afriq alaina sabron, ya Allah karuniakan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Nah, tukang sihirnya beriman. Yang ada sekarang adalah pembesar-pembesar Firaun dan Firaun yang tidak mau beriman. Nah, ini ayatnya yang 127. Wa qalal mala'u min qaumi Firaun. Nah, berkata para pembesar Firaun, nah, bangsawan-bangsawannya, pembesar anak buahnya Firaun itu, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak. Apakah engkau wahai Firaun akan membiarkan Nabi Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan dirimu dan Tuhan? Padahal Firaun juga mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan. Kamu sebagai penguasa tidak dianggap, ditinggalkan. Kamu sebagai Tuhan juga tidak disembah lagi, tidak dianggap sebagai Tuhan. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Firaun berkata, kami akan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kami sangat berkuasa terhadap mereka. Lah ini, orang-orang jahiliyah punya sifat seperti itu. Ketika mereka tidak berhasil, ya makanya dalam masalah perdebatan itu kadang-kadang kita itu nggak perlu melayani perdebatan. Bahkan ketika menang pun mereka nggak akan mengakui. Ketika kita menang, mereka nggak akan mengakui dan tetap tidak akan mau mengikuti kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Jadi kalau saya sendiri ya males atau nggak tertarik untuk melayani debat-debat, atau apalagi kalau lewat media sosial atau itu nggak ada habisnya. Nah, ketika mereka pun kalah, cari cara yang lain. Backingnya, cari penguasa. Atadaru Musa wa qaumahu, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ard, untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ini nanti pembahasannya di al-mas'alah ats-tsalisah wa sittun 63 dan seterusnya. Jadi mereka mengatakan atau menuduh orang yang mengalahkan debat kepada mereka, yang membawa kebenaran, itu nanti akan merongrong kekuasaan, mengganti ideologi negara, mengganti atau berbuat makar, akan memberontak, mengganti sistem negara Indonesia, atau memberontak kepada penguasa. Wah, itu akan membuat kerusakan. Mereka itu para pembuat makar. Apakah hanya Nabi Musa dan Nabi Harun saja yang mengalami seperti itu? Tidak. Nabi Ibrahim seperti itu. Nabi Ibrahim dia malah sendirian, masih muda, sendirian, masih muda, menghancurkan berhala, ya kan? Lalu ditanya, ini siapa yang merusak berhala-berhala ini?
Mereka mengatakan, sami'na. Ketika di kisahnya kan di hari itu hari raya yang semua masyarakat itu berkumpul di suatu tempat, kemudian berhala-berhala yang dikumpulkan atau di tempat ibadah itu ditinggal. Nah, Nabi Ibrahim mencari kesempatan itu, datang kemudian menghancurkan berhala-berhala. Tapi berhala itu tidak dihancurkan semua, ada ditinggalin satu yang paling gede. Nah, ditinggalin satu. Begitu mereka pulang dari acara tersebut, balik lagi ke mana? Ke tempat berhala itu, hancur semua. Mereka qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz dzalimin. Mereka berkata, yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, itu orang yang zalim. Qalu, kan dicari siapa ini pelakunya, subversif ini, makar ini. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada pemuda yang memang ada membawa misi untuk menyembah hanya satu Tuhan, yaitu mereka panggil Ibrahim, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadu. Datangkan ke sini, kumpulkan manusia untuk menyaksikan, kita sidang. Semua orang menyaksikan. Setelah didatangkan di sidang, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yang tikun. Pelakunya yang paling besar ini gitu. Tanya saja kalau dia bisa bicara. Lalu mereka faroja'u ila anfusihim, mikir, lah kita suruh nanyain berhala, wong dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Faqalu innakum antum zalim. Enggak, kamu yang zalim, kamu pasti pelakunya. Tsumma nakasu ala rusihim laqad alimta ma haula'i yang tikun. Mereka mengangguk-angguk, mengakui bahwa beneran berhala itu ya tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah itu qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum. Nah, ini Nabi Ibrahim ketika mereka sudah tersentak sejenak berpikir, oh berarti mereka sudah mengakui Tuhan mereka itu enggak bisa ngomong, enggak bisa ngapa-ngapain. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurukum. Apakah kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat sedikit pun? Uffil lakum, celaka kalian, walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Celaka kalian dengan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, diajak pikir rasional. Nah, mereka enggak mau kalah hujjah. Qalu harikuhu, ya sudah, vonisnya kekuasaan yang main. Qalu harikuhu wangsuru alihatakum, bakar dia, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Nah, yang Tuhannya malah ditolong, Nabi Ibrahimnya dibakar. In kuntum fa'ilin, kalau kalian mau melakukan. Nabi Ibrahim dibakar. Kekuasaan lagi-lagi yang begitu juga Nabi Isa alaihissalam ketika mendakwahkan agama yang benar, membawa kebenaran, memurnikan ajaran Taurat, mengembalikan kepada yang murni, yang benar, dan membawa aturan baru dalam kitab Injil. Ketika mereka kalah debat, mukjizatnya Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang sakit, buta, orang yang lumpuh, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dalam sementara, tetap ditolak. Nah, ketika hujahnya kalah, orang-orang Yahudi
nempel atau mengadu kepada penguasa Romawi waktu itu. Penguasa Romawi diadu domba atau dibisiki. Oh, ini nanti pemuda ini bakal membuat makar, memecah belah persatuan dan kesatuan, membuat pertumpahan darah, memberontak dan lain sebagainya. Maka dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Begitu juga Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nabi Muhammad ketika mereka kalah debat, ya sudah, kekuasaan yang bermain. Begitu juga para muhajirin awal yang ke Habsyah, ya kan? Ketika dilindungi oleh Raja Habsyi, menyusul orang kafir Quraisy, apakah mereka langsung merebut mereka? Enggak, lapor kepada rajanya, mengatakan, oh ini mencela agamamu, mencela Nabi Isa, mengata-ngatai Nabi Isa, menghina Nabi Isa. Tapi ternyata setelah ditanya, diinterogasi, tidak. Semua ketika kalah debat, lapornya kepada penguasa, memanfaatkan kekuasaan dalih atas nama agama. Kalau kita bersengketa atau berselisih faham dalam masalah agama, kalau niatnya tulus, ikhlas, sama-sama ingin menjalankan agama ini dengan baik, niatnya ikhlas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun tidak terjadi titik temu, adanya adalah saling ikhlas, rela, nggak akan saling benci. Misalnya, kalau dalam masalah agama ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, ya beda madhab, ya kan, ada yang Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, ya sudah, kita saling toleransi. Tapi kalau niat awal dari perbedaan pendapat dalam masalah agama itu dicampuri dengan niat ingin berkuasa, dicampuri dengan kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, itu untuk menyatukan nggak bakalan satu, nggak bakalan ada toleransi, pasti ingin menang sendiri. Itu kalau ikhlas lillahi ta'ala untuk mencari kebenaran, kalaupun tidak bisa bersatu, bisa bertoleransi. Tapi kalau dihinggapi, dicampur, sudah bercampur baur dengan kekuasaan atau dengan niat lain selain niat agama, maka tidak akan bisa dicari titik temu, nggak bakalan. Kan ada yang mengandai-andaikan, kenapa sih umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini nggak bisa bersatu? Karena apa? Selain egonya masing-masing, ada yang diliputi dengan kekuasaan, ingin berkuasa, ingin menguasai, ingin mengatur segalanya. Wallahu ta'ala alam. Berarti kita sampai 62. Insya Allah pembahasan selanjutnya 63 dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah, yang kurang pas itu datang dari pribadi saya sendiri. Semoga saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesalahan-kesalahan ini. Mana, langsung kita tutup? Atau ada interaksi yang lain? Cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.